Assalamualaikum Bu Liliana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak San. Gimana sehat hari ini? Alhamdulillah Pak. Pak San juga sehat ya? Alhamdulillah Bu Liliana, sesuai dengan yang Bu Liliana sampaikan kemarin bahwa Bu Liliana hari ini akan melaksanakan proses coaching terhadap Bu Neneng nggih? Nggih, betul Pak San. Saya ingin melaksanakan kegiatan dengan Bu Neneng, kegiatan coaching, dan kami sudah merencanakan untuk melakukan ini. Oke, Bu Liliana, apakah Bu Liliana sudah mempersiapkan segala sesuatu yang harus Bu Liliana siapkan untuk melaksanakan proses coaching terhadap Bu Neneng nanti? Insya Allah saya sudah mempersiapkan Pak, karena saya juga ingin kegiatan coaching ini berjalan dengan lancar, jadi saya sudah mempersiapkannya. Gitu. Baik. Bu Liliana, kira-kira hari ini apa yang ingin Bu Liliana kembangkan dari kompetensi inti coaching ini? Saya ingin mengembangkan kehadiran penuh Pak. Jadi saya hari ini ingin menghadirkan melaksanakan atau kompetensi yang ingin saya hadirkan itu adalah kehadiran penuh gitu Pak. Oke, jadi karena di sini saya sebagai pengamat ya, jadi saya akan mengamati kompetensi dari Bu Liliana sehingga saya bisa mengetahui apakah kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Liliana tersebut apakah sudah berjalan dengan baik. Siap Pak, siap. Nanti saya juga akan mencatat Bu Liliana ketika proses coaching berlangsung sehingga itu bisa menjadi bahan evaluasi dan refleksi kita nantinya, sehingga kita bisa sama-sama belajar apa yang kurang dan apa yang menurut saya lebih. Itu Bu Liliana. Oke Pak San, siap. Karena kita tentunya punya tujuan yang sama, yaitu ingin membuat kegiatan coaching ini bermanfaat gitu Pak San. Betul sekali Bu Liliana, bermanfaat untuk saya, berjenengan, dan juga untuk Bu Neneng sebagai coach. Oke. Baik, Bu Liliana, selamat melaksanakan kegiatan coaching hari ini. Semoga segala sesuatunya lancar dan sukses. Oke, terima kasih Pak San. Saya akan menunggu Bu Neneng dulu. Dilanjut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Neneng. Bu Neneng, Bu Liliana bisa masuk ya? Ya, monggo Bu Neneng, silakan. Bu Neneng, gimana ini kabarnya? Kayaknya kok ada sesuatu gitu? Iya ini Bu Liliana, lagi galau nih Bu Liliana. Mau curhat curcol tentang pembelajaran saya Bu. Oke, saya siap nih. Kira-kira Bu Neneng ini ingin mengobrolkan tentang apa nih? Kok kayaknya lagi galau gitu? Ingin berbicara tentang ini loh Bu, pembelajaran saya yang saya lakukan selama ini kok rasanya monoton gitu ya. Akhirnya membuat siswa itu tampak kurang antusias kalau saya ajar. Begitu Bu. Oh gitu. Jadi pembelajaran yang dirasakan Bu Neneng itu monoton dan siswa-siswa itu kayak kurang antusias gitu ya Bu Neneng ya? Iya. Yang biasa Bu Neneng lakukan itu seperti apa kok? Kayaknya siswa itu kalau dari yang dikatakan Bu Neneng tadi merasa kayak kurang antusias begitu. Biasanya saya ya materinya apa, saya jelaskan. Kemudian setelah saya jelaskan anak-anak mencatat.
yaitu sebatas teori gitu loh Bu, saya jelaskan. Kemudian anak-anak kalau memang itu hitungan ya udah saya beri latihan soal, selesai, nanti ulangan, itu lagi berkisar seperti itu. Ya teori saya sampaikan, mereka terima, dan ternyata nerimanya pun juga nggak semaksimal yang saya harapkan. Buktinya ya hasil ulangannya, hasil penilaiannya kurang sesuai dengan apa yang saya harapkan dan standarnya gitu. Oh gitu, jadi selama ini Bu Neneng hanya menyampaikan materi, kemudian anak-anak disuruh mencatat, latihan soal gitu ya. Jadi ketika ulangan itu hasilnya kurang maksimal gitu Bu Neneng ya? Iya, seperti itu. Nah, kira-kira adakah cara yang lain menurut Bu Neneng yang membuat anak-anak itu menjadi lebih antusias begitu? Apa ya Bu? Apa karena mungkin mereka hanya sebatas teori ya Bu ya? Jadi kayaknya mereka nggak antusias, terus mereka mungkin mikirnya apa sih ini dipelajari? Terus apa hubungannya dengan dunia nyata? Sebenarnya kayak gitu ya Bu ya? Mungkin itu yang saya lakukan selama ini. Oh begitu, jadi selama ini anak-anak itu seperti hanya mendapat teori saja, kemudian pembelajarannya kurang cocok atau kurang nyambung dengan dunia nyata begitu kalau saya tangkap Bu Neneng. Iya betul Bu, rasanya memang seperti itu. Jadi mereka tampak acuh tak acuh gitu loh Bu, ya udahlah sekedar diikuti gitu aja. Oh begitu, jadi anak-anak tampak acuh tak acuh. Nah kemudian kira-kira apa yang ingin dilakukan Bu Neneng agar anak itu tidak acuh tak acuh begitu Bu Neneng? Mereka kayaknya tidak peduli atau acuh tak acuh itu karena merasa itu hanya teori ya. Mungkin perlu saya buat strategi yang ada hubungannya dengan dunia nyata gitu. Apa perlu saya ganti strategi saya? Ya mungkin seperti itu Bu. Kayaknya saya butuh ganti strategi pembelajaran yang langsung hubungannya dengan keadaan nyata. Jadi nggak hanya sekedar teori. Kayaknya seperti itu deh Bu. Gitu. Jadi yang saya tangkap itu Bu Neneng ingin mengganti strategi pembelajarannya sehingga nanti anak itu tidak acuh tak acuh begitu Bu Neneng ya? Iya betul. Kira-kira menurut Bu Neneng yang membuat itu anak-anak itu menjadi tetap fokus dalam pembelajaran, tidak acuh tak acuh lagi. Kira-kira strategi apa yang ingin dikembangkan lagi oleh Bu Neneng? Apa langsung harus terjun ke lapangan ya, misalnya mereka tidak hanya di kelas, tidak hanya yang mencatat, mungkin kayaknya mereka bisa deh membuat sesuatu gitu, bisa praktikum atau mungkin proyek Bu, kayaknya cocok itu proyek, mungkin ya Bu, bisa proyek kayaknya. Oh, jadi Bu Neneng itu ingin anak-anak itu langsung terjun ke lapangan gitu ya, menggunakan pembelajaran berbasis proyek begitu. Ya mungkin ya bisa Bu, seperti itu ya mungkin saya berpikirnya. Karena dengan strategi yang cuma mencatat, kayaknya anak-anak acuh-acuh. Nah mungkin kalau kita langsung ajak ke proyek, mereka melakukan, mereka mengerjakan, saya rasa bisa Bu untuk membuat mereka lebih tertarik dan antusias terhadap pembelajaran saya. Jadi intinya rencana Bu Neneng untuk membuat pembelajaran lebih ke dunia nyata seperti itu bagaimana Bu Neneng? Rencana saya tentu saya mengalihkan dari strategi yang biasa ke strategi pembelajaran proyek. Mungkin saya akan membuat rancangan ya Bu, rancangan pembelajaran, kemudian melibatkan siswa langsung. Nah seperti itulah Bu, saya coba merancang dulu pembelajaran yang berbasis proyek, mungkin seperti itu Bu. Oh begitu, jadi intinya Bu Neneng itu ingin melakukan strategi pembelajaran yang berbasis proyek, kemudian Bu Neneng ingin membuat rancangan begitu ya? Iya, merancangnya dulu. Oh begitu. Oke, kira-kira kalau misalkan Bu Neneng ingin melakukan seperti itu ya, membuat rencana proyek seperti itu,
indikator bahwa rencana itu berhasil itu bagaimana Bu Neneng? Saya lihat anaknya itu tidak lagi acuh tak acuh, tapi anak sudah mulai masuk ke dalam pembelajaran. Mereka tampak senang, tampak antusias, tampak mau terlibat gitu loh. Harapan saya anak itu terlibat di pembelajaran, tidak yang hanya nulis, lemes, tidak, tapi mereka terlibat aktif, mampu menghasilkan sesuatu dari hasil teori yang mereka pelajari. Mereka senang, jadi satu mereka antusias, mereka merasa senang, mereka terlibat aktif, mereka langsung punya proyek atau kegiatan itu Bu kayaknya. Oke, jadi yang saya tangkap itu Bu Neneng ingin anak-anak itu terlibat langsung gitu ya, kemudian aktif dalam pembelajaran, kemudian nanti itu langsung bisa melaksanakan proyeknya dengan baik seperti itu ya. Nah, kira-kira dari apa yang direncanakan Bu Neneng itu, Bu Neneng nantinya menemui kendala atau tidak? Kalau menurut prediksinya Bu Neneng? Karena ini switch ya, jadi kayak beralih gitu Bu, dari yang awalnya hanya di kelas duduk mereka nulis, kemudian mereka sekarang harus bergerak aktif. Nah, jadi kemungkinan juga akan kegiatannya kayak tidak sesuai, bisa jadi meleset dari rencana. Kalau misalkan ini saya rencanakan berjalan 2 minggu selesai mungkin ya, bisa jadi ini lebih karena mereka kadang masih bingung ya Bu, mungkin seperti itu deh kayaknya yang akan terjadi. Oke, menurut Bu Neneng kemungkinan anak-anak itu ada yang tidak sesuai dengan yang diharapkan Bu Neneng gitu ya, kalau saya tangkap. Nah, kalau misalkan tidak sesuai dengan harapan Bu Neneng, mungkin Bu Neneng sudah punya antisipasi apa yang harus dilakukan ketika mengalami kejadian seperti itu. Antisipasi. Nah, mungkin gini Bu, saya akan membuat jadwal dulu. Jadi saya buat jadwal perencanaan kapan anak-anak akan mulai merencanakan proyeknya. Itu saya beri batas waktu gitu Bu kayaknya. Kemudian kapan mereka menyiapkan alat bahannya. Kemudian kapan mengeksekusi. Itu ada jadwalnya semua. Kemudian kapan mereka akan melaporkan secara berkala kepada saya, oh Bu, perkembangan proyek saya seperti ini. Kemudian kapan mereka akan presentasi. Iya Bu, sepertinya seperti itu deh. Saya akan membuat jadwal yang terinci dan terencana. Mungkin seperti itu Ibu. Oke, jadi di sini Bu Neneng akan membuat perencanaan yang matang, intinya begitu ya, yang rinci sehingga anak-anak itu bisa melaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, kira-kira Bu Neneng itu ingin melaksanakan rencana ini itu kapan? Kebetulan Sabtu akhir ini itu ada pembelajaran IPA masuk materi ini Bu, bioteknologi. Nah, kayaknya cocok ini dipakai proyek yang mereka membuat produk bioteknologi tapi berbasis dengan kearifan lokal. Nah, jadi nanti ini cocok deh kayaknya Bu. Nanti mereka akan menganalisis sekitarnya itu apa sih bahan-bahan bioteknologi tradisional yang nanti akan cocok dibuat untuk produk-produk bioteknologi. Kan daerah kita ini kayak ini Bu ya, kayak bahan dari ketela singkong, itu unggulan dari daerah kita kan. Jatirogo ini terkenal keripiknya itu kan karena singkongnya kualitasnya bagus. Nah, itu mungkin bisa deh kita buat di produk proyek bioteknologi tradisional. Kayaknya gitu Bu. Aduh, jadi dapat ide nih Bu. Ya. Oke. Jadi Bu Neneng di sini ingin menerapkan bioteknologi yang berbasis kearifan lokal, di mana di daerah kita itu banyak memiliki kayak singkong gitu yang dibuat keripik dan lain sebagainya gitu ya Bu Neneng. Rasanya kok saya ingin segera lihat bagaimana progresnya dari kegiatan Bu Neneng. Kayaknya menarik banget, saya kok penasaran gitu Bu Neneng. Iya Bu, saya juga kayak antusias nih, ingin yang mulai saya cuma duduk mendikte kayak gitu ya. Kayaknya nih saya harus bersiap kaki capek-capek ini karena mengikuti kegiatan siswa seperti itu Ibu. Oke, semangat selalu pokoknya Bu Neneng. Ini tapi karena kita ini kan kegiatan kita, coaching kita hari ini kan dibatasi waktu. Jadi ya ngobrolnya nggak bisa lama, padahal saya itu sebenarnya masih ingin ngobrol sekali dengan Bu Neneng karena menarik sekali pokoknya kalau ngobrol dengan Bu Neneng ini. Nah, agar tidak terlalu lama, mungkin dari kegiatan ini Bu Neneng bisa menyimpulkan hasil kegiatan coaching kita hari ini tadi apa saja?
Iya Bu, tadi yang pertama awalnya saya bingung nih, anak kurang antusias. Ternyata hasil dari telaah kita bersama dibersamai oleh Bu Mulyana di coaching, akhirnya saya bisa menemukan strategi pembelajaran yang mungkin membuat anak lebih antusias dan merasakan ilmu itu ada di dunia nyata, antara lain dengan melakukan pembelajaran berbasis proyek. Nanti saya akan mulai membuat rincian jadwal yang terencana, kemudian akan membuat proyek untuk hari Sabtu ini bioteknologi tradisional tapi yang dengan kearifan lokal, seperti itu Ibu. Semoga dengan ini nanti anak lebih antusias, lebih senang belajar, lebih bergerak aktif, dan tentunya mereka membuktikan bahwa ini bukan hanya ilmu tapi ada benar-benar di dunia nyata, seperti itu Bu. Oke, rencana yang luar biasa Bu Neneng. Saya penasaran sekali. Mungkin Bu Neneng bisa menceritakan pada coaching kita berikutnya ya. Nanti kita jadwalkan lagi, jadi saya bisa mendengar cerita selengkapnya tentang kegiatan yang dilakukan oleh Bu Neneng, apakah berhasil atau tidak gitu. Siap Bu, siap. Terima kasih Bu ya sudah dibersamai di telaahkan pembelajaran saya sehingga saya terinspirasi, tercerahkan gitu loh tentang pembelajaran saya. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama Bu Neneng. Kita melakukan ini itu tentunya banyak manfaatnya. Tidak hanya Bu Neneng, saya juga mengalami atau mendapatkan sesuatu yang berharga sekali karena kita bisa belajar bersama-sama begitu Bu Neneng. Sampai jumpa pada kegiatan coaching berikutnya. Pokoknya saya tunggu karena ceritanya Bu Neneng, kemudian rencana-rencananya ini bagus sekali kalau menurut saya. Saya tunggu pokoknya ya. Bu. Iya. Untuk hari ini saya permisi dulu ya Bu. Kita lanjutkan pada coaching selanjutnya. Oke. Ya, permisi Bu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bu Mulyana sudah selesai nggih melaksanakan coachingnya? Nggih Pak San. Alhamdulillah menarik sekali Pak San cerita dengan Bu Neneng hari ini. Wah, iya. Sudah luar biasa sekali tadi Bu Mulyana sudah melaksanakan kegiatan coaching. Dan tadi Bu Mulyana sudah melaksanakan apa saja yang dilakukan saat coaching? Ya, tadi itu saya melakukan tanya jawab dengan Bu Neneng begitu ya. Bu Neneng itu punya permasalahan, di situ siswanya itu kurang aktif Pak. Jadi bukannya kurang aktif ya, pembelajarannya itu dirasa itu monoton begitu Pak. Jadi hanya sebatas memberi materi, kemudian membahas soal-soal begitu seterusnya, sehingga hasilnya anak-anak itu kurang maksimal begitu Pak. Terus Bu Neneng itu akhirnya mempunyai ide untuk membuat pembelajarannya itu metodenya diganti, semacam itu Pak, membuat pembelajaran yang berbasis proyek dengan memanfaatkan kearifan lokal. Kayaknya menarik Pak, saya penasaran sekali nanti kegiatannya seperti apa gitu Pak. Iya, saya tadi juga mengamati kegiatannya yang digambarkan luar biasa nggih. Jadi saya pun tertarik itu nanti kegiatan itu nanti endingnya akan seperti apa. Nah, menurut Bu Mulyana, indikator apa saja untuk pengembangan pada coaching itu dikatakan berhasil? Indikatornya ketika si coaching itu sudah bisa menyelesaikan permasalahannya. Jadi punya masalah apa, kemudian beliaunya itu bisa menyelesaikan masalahnya itu sendiri dengan melalui kegiatan coaching ini, gitu Pak. Baik, Bu Mulyana. Saya juga karena di sini saya sebagai pengamat, saya membuat beberapa catatan dari hasil pengamatan saya tadi. Bu Mulyana sudah membuat pertanyaan terbuka dan juga sudah melaksanakan kompetensi kehadiran penuh seperti tadi di awal yang ingin Bu Mulyana kembangkan, gitu. Ya. Kira-kira nanti Bu Mulyana untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Saya itu ingin mengembangkan yang itu Pak, mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Itu yang ingin saya kembangkan agar nantinya kompetensi inti dari seorang coach itu lebih baik lagi begitu Pak. Ya, Bu Mulyana, saya tunggu nanti di kegiatan coaching berikutnya. Tadi sudah dijadwalkan dengan Bu Neneng ya, untuk melaksanakan kegiatan coaching berikutnya, gitu. Nah,
nanti saya ingin kepada kegiatan berikutnya Bu Mulyana mengembangkan kompetensi yang lain sehingga apa yang Bu Mulyana inginkan bisa Bu Mulyana dapatkan gitu Bu Mulyana. Iya, siap Pak, siap. Oke, Bu Mulyana jangan lupa nanti saya dihubungi untuk kegiatan coaching berikutnya, ya. Siap Pak San, nanti pasti akan saya hubungi. Saya sudah membuat banyak sekali catatan ini dan ini sebagai pembelajaran buat saya dan bermanfaat sekali untuk saya dan semoga nanti di kegiatan-kegiatan selanjutnya Bu Mulyana, Bu Neneng akan menjadi lebih baik lagi. Itu baik Bu Mulyana, semoga apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Mulyana sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan coaching bersama Bu Neneng. Saya undur diri dulu. Terima kasih Pak San. Assalamualaikum Bu Neneng. Waalaikumsalam Bu Mulyana. Gimana kabarnya Bu Neneng hari ini? Kabar saya alhamdulillah sehat. Bu Mulyana sehat juga kan ya? Iya, alhamdulillah Bu Neneng, kita dalam keadaan sehat ya. Oke Bu Neneng, hari ini akan melakukan kegiatan coaching dengan Pak Santoso ya? Iya betul Bu Mulyana, seperti yang sudah saya laporkan kemarin, hari ini saya ada agenda coaching bersama Pak Santoso, gitu Bu Mulyana. Tentunya sebelum kegiatan coaching ini, Bu Neneng kan sudah melakukan persiapan ya. Jadi nanti di sini ini saya akan mengamati kompetensi coaching ya diantaranya itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian dari coaching nanti kira-kira kompetensi inti yang ingin dikembangkan oleh Bu Neneng itu apa? Kali ini saya ingin mengembangkan ini deh Bu, mengajukan pertanyaan berbobot. Sepertinya itu. Itu yang ingin saya coba kembangkan hari ini. Semoga nanti berhasil untuk kegiatan coachingnya itu nanti sukses gitu. Kalau menurut Bu Neneng, kegiatan coaching itu dianggap sukses atau berhasil itu ketika apa Bu Neneng? Coaching di sini kan kita membersamai atau mengajak bersama-sama si coachee untuk menelaah tentang belajarannya. Maka saya berharap ini nanti akan berhasil ketika coachee saya nanti mampu menemukan solusi dari masalah belajarannya. Seperti itu Ibu. Oke, semoga nanti kegiatan coaching ini bermanfaat untuk kita semua, termasuk bagi saya pengamat, kemudian bagi Bu Neneng sebagai coach maupun Pak San sebagai coachingnya. Nah, monggo Bu Neneng bisa dilanjutkan dengan Pak San. Semoga kegiatannya lancar dan mendapatkan manfaat. Ya, sebentar. Saya akan menunggu Pak San hadir Bu ya. Bu Neneng sudah selesai ya kegiatan coachingnya dengan Pak San? Iya Bu Mulyana, ini baru saja melaksanakan coaching ini sama Pak Santoso. Saya tadi melihat dari kegiatan yang dilakukan oleh Bu Neneng dan Pak San itu sangat luar biasa. Di situ saya tadi melihat Bu Neneng itu sudah menyampaikan beberapa pertanyaan yang menurut saya sangat berbobot. Jadi kegiatan coaching hari ini saya melihatnya itu sangat luar biasa. Ketika melakukan coaching hari ini, kira-kira Bu Neneng mengalami kendala apa tadi? Kadang ini untuk memberdayakan si coachee itu saya kadang pertanyaannya kurang mati gitu. Jadi saya ingin mengembangkannya agar saya mampu memberdayakan coachee lebih tinggi lagi gitulah, lebih bagus lagi, seperti itu Ibu. Oh, jadi Bu Neneng ingin mengembangkan lagi pertanyaan-pertanyaan begitu ya kalau saya tangkap ya. Saya rasa Bu Neneng pasti mampu lah untuk kedepannya melakukan itu, karena saya lihat itu Bu Neneng ini sangat luar biasa,
semangatnya juga sangat luar biasa. Kita tunggu ya Bu Neneng, kalau misalnya ada kegiatan coaching dengan Pak San, jangan lupa saya dikabari, karena saya Ya, siap, juga ingin melihat, juga ingin belajar, kita belajar bersama-sama melalui kegiatan coaching seperti ini. Mungkin Ya, siap Ibu. itu saja Bu Neneng untuk yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga kegiatan coaching ini bermanfaat untuk kita semua. Gitu Bu Neneng ya. Ya, Ibu, nanti saya akan kabarin lagi jika saya akan mengadakan agenda coaching untuk tahap aksi nyata dari Kak Santoso selanjutnya. Seperti itu Bu ya. Oke, saya tunggu infonya Bu Neneng. Saya pergi dulu Bu. Terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.